Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahra Nabila, NPM 22233 dari kelas C. Di sini saya akan mengambil satu topik dari blok psikiatri untuk menjelaskan topik tersebut dan saya akan memilih topik depresi. Depresi itu sendiri berdasarkan definisinya merupakan gangguan suasana hati ataupun gangguan mood yang dapat mempengaruhi pola pikir, perasaan, dan aktivitas sehari-hari seseorang sehingga dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-harinya dan berlangsung minimal 2 minggu. Adapun etiologi dari depresi itu sendiri terbagi menjadi 3 aspek utama, yaitu ada faktor biologis, psikologis, serta faktor sosial. Dari faktor biologis itu terdapat 2 teori, yaitu yang pertama ada teori ilmu genetika, di mana penelitian menunjukkan bahwa 10-15% anggota keluarga terdekat yang memiliki depresi, contohnya seperti orang tua, anak, saudara kandung, itu akan meningkatkan resiko keluarga lainnya itu memiliki depresi juga. Selain itu, depresi juga akan meningkat sekitar 50% pada anak kembar monozigot dikarenakan pada anak kembar monozigot terdapat komponen genetik yang kuat dalam kerentanan terhadap depresi. Selain itu ada hipotesis monoamine di mana teori tersebut menyatakan bahwa salah satu teori biologis utama terjadinya depresi adalah dikarenakan berkurangnya kadar neurotransmitter, yaitu ada neurotransmitter norepinefrin dan serotonin, di mana kedua neurotransmitter ini yang paling utama dalam mengatur suasana hati, motivasi, tidur, nafsu makan, mood, dan lain-lainnya. Jika terjadi penurunan pada kedua kadar zat di atas, maka resiko depresi akan meningkat. Adapun faktor psikologis dari depresi memiliki 2 teori juga. Yang pertama dari teori Freudian menyatakan bahwa depresi terjadi akibat dari kehilangan yang signifikan. Bisa kita ambil contohnya dari kehilangan orang yang disayang ataupun orang terdekat. Sehingga individu tersebut akan merespon kehilangan tersebut dan menjadikannya kemarahan dan agresi yang diarahkan ke dalam diri sendiri, di mana hasilnya itu merupakan perasaan bersalah, tidak berharga, dan menyalahkan diri secara berlebihan, yang akan menjadi ciri khas dari depresi. Selain itu ada juga teori model kognitif Beck, di mana Aaron Beck berpendapat bahwa depresi disebabkan oleh pola pikir negatif yang dibagi menjadi trias kognitif Beck, yaitu ada 3. Yang pertama ada pandangan negatif terhadap diri sendiri, yaitu contohnya saya tidak berharga. Yang kedua ada pandangan negatif terhadap dunia, contohnya segalanya yang ada di dunia ini tampak buruk. Yang ketiga ada pandangan negatif terhadap masa depan, contohnya tidak akan ada yang berubah. Penderita depresi ini juga mengalami distorsi kognitif yang nantinya akan berpikir secara berlebihan, menyalahkan diri secara berlebihan, bahkan untuk hal-hal yang kecil. Akibatnya, individu yang memiliki depresi ini akan memproses informasi menjadi tidak seimbang dan akan memperkuat gejala depresi. Yang ketiga ada faktor sosial, di mana depresi ini juga berhubungan dengan lingkungan, hubungan interpersonal, dan kondisi kehidupan seseorang. Dari kondisi ekonomi itu sendiri, jika memiliki kondisi ekonomi yang buruk dan kurangnya dukungan sosial, akan menyebabkan stres yang berkepanjangan, sehingga akan meningkatkan resiko depresi pula. Selain itu, depresi juga dapat terjadi pada peristiwa hidup yang traumatis. Contohnya seperti tadi, kehilangan orang yang dicintai, terus mengalami kekerasan, perceraian, penyakit kronis, ataupun pengalaman hidup berat lainnya. Di mana hal-hal tersebut akan menjadi stresor ataupun pemicu bagi seseorang untuk memiliki kerentanan terhadap depresi. Yang ketiga, ada hubungan interpersonal, di mana kurangnya kepercayaan dan kedekatan dalam hubungan ataupun hubungan interpersonal yang tidak sehat itu akan membuat individu tersebut merasa terasingkan, merasa tidak dihargai, merasa tidak dicintai, dan hal-hal lainnya yang akan meningkatkan resiko terjadinya depresi. Adapun faktor resiko dari depresi, berdasarkan jenis kelamin, wanita memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan pria dengan perbandingan 2:1. Jika berdasarkan usia, maka rata-rata terjadinya depresi sekitar usia 40 tahun dengan rentang dari 20 sampai 50 tahun. Berdasarkan status perkawinan,
Orang yang mengalami depresi paling sering terjadi pada orang-orang yang tidak memiliki hubungan interpersonal yang erat antara orang lainnya. Gejala-gejala depresi terbagi menjadi dua secara garis besar, yaitu ada gejala mayor dan gejala minor yang nanti akan digunakan untuk membagikan derajat-derajat depresi, di mana derajatnya itu terbagi menjadi tiga, yaitu derajat ringan, sedang, dan berat. Derajat ringan yaitu memiliki dua gejala mayor dan dua gejala minor. Derajat sedang memiliki dua gejala mayor dan tiga gejala minor, dan derajat berat memiliki tiga gejala mayor dan empat gejala minor. Adapun gejala mayornya itu ada mood depresif, ada anhedonia, yaitu seperti kehilangan minat atau tidak bersemangat atas apapun yang terjadi ataupun aktivitasnya, juga berkurangnya energi sehingga rasanya mudah lelah dan aktivitasnya menurun. Adapun gejala minornya yaitu ada konsentrasi, perhatian, harga diri, kepercayaan diri berkurang, serta ada gagasan tentang rasa bersalah, pandangan pesimis, gangguan tidur, dan nafsu makan berkurang. Gejala mayor dan gejala minor ini dapat kita singkat menjadi satu sebutan yang menjadi jembatan keledai, yaitu kita sebut CGCHAPS, yaitu ada sleep, interest, guilty, energy, concentration, appetite, psychomotor retardation, dan suicidal thought. Adapun farmakoterapi dari depresi itu sendiri, kita bisa berikan obat yang paling sering digunakan yaitu obat antidepresan golongan SSRI, yaitu obat golongan selective serotonin reuptake inhibitor. Obat SSRI ini contohnya itu ada dua yang paling sering digunakan, yaitu sertralin dengan dosis 1 kali 50 mg dan fluoxetine 1 kali 20 mg dengan pemberian dosis obat melalui beberapa tahapan, yaitu ada tahapan initial, tahapan maintenance, dan tahapan tapering off. Di mana tahapan initial atau tahapan awal itu kita berikan dengan tujuan untuk menghilangkan ataupun menurunkan gejala depresi akut yang terjadi sehingga tercapai remisi, yaitu hilangnya gejala utama. Dan akan dilanjutkan ke tahapan maintenance, di mana tahapan maintenance ini untuk mencegah kekambuhan ataupun relapse setelah gejala depresi akut tadi itu mereda. Dan akan mencapai tahapan terakhir, yaitu tahapan tapering off. Jika tadi gejala sudah mereda dan tidak relapse lagi, maka akan dikurangi dosisnya ke dosis yang paling kecil, namun tetap aman dan tidak menimbulkan gejala lebih lanjut. Selain kita beri obat-obatan, kita juga dapat memberikan psikoterapi, yaitu contohnya ada CBT, Cognitive Behavioral Therapy, ada IPT, Interpersonal Therapy, ada Psychodynamic Therapy, dan Behavioral Marital Therapy. Yang paling sering digunakan merupakan CBT dan IPT, di mana CBT itu tujuan dari terapinya adalah mengubah pikiran negatif dan perilaku negatif dari si pasien. Selain itu yang kedua ada interpersonal terapi, di mana fokus dari terapinya adalah memperbaiki hubungan sosial yang terganggu serta mengatasi stres interpersonal yang terjadi dari dalam diri pasien itu sendiri yang dapat menyebabkan terjadinya depresi. Yang ketiga ada psychodynamic terapi, di mana fokus dari terapi ini yaitu menggali konflik-konflik emosional yang ada di alam bawah sadar si pasien yang ternyata dapat memicu dari depresi itu sendiri. Lalu yang terakhir ada behavioral marital therapy. Terapi ini digunakan lebih fokus ke pasangan jika pasangan tersebut memiliki depresi dalam hubungannya. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.